Shalom anak-anak, bagaimana kalian semua? Mr. Timo berharap kalian dalam keadaan sehat di rumah dan bahagia di rumah. Saat ini kita akan belajar kembali pendidikan agama Kristen untuk kelas 2 semester yang kedua. Kali ini kita akan belajar dengan tema keluarga disiplin. Nanti kalian bisa membaca di dalam Amsal 3 ayat 1, Efesus 6 ayat yang keempat, Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk kita akan mulai pelajaran kita. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami akan belajar, kiranya Tuhan tolong berikan kami hikmat. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, di dalam kitab Amsal 22 ayat yang ke-6, Raja Salomo ini mengajarkan kepada kita bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Raja Salomo mengajarkan atau menasihati kepada umat Israel supaya orang-orang yang tua itu mengajar kepada anak-anaknya, mendidik kepada anak-anaknya supaya mereka bisa melakukan kehidupan ini bisa dalam keadaan baik, sehingga pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang. Contohnya orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bangun pagi supaya apa? Supaya hidupnya bisa disiplin, bisa bangun pagi, bisa melakukan aktivitas pada waktu itu. Firman Tuhan mengajari kita untuk hidup disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin adalah patuh terhadap aturan-aturan. Baik, aturan itu banyak sekali, ada aturan di rumah, aturan di sekolah, aturan di masyarakat, dan lain-lainnya. Seperti kalau aturan di rumah itu bangun pagi jam 6. Kalau kita patuh bangun pagi jam 6, berarti kita ini hidup disiplin. Ada juga aturan di sekolah memakai seragam. Dan karena itu kita juga harus pakai seragam. Itu berarti kita disiplin. Ya, disiplin harus dilakukan di mana saja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di tempat itu. Kalau kita di masyarakat, kita juga harus disiplin. Contohnya kita tidak membuang sampah dengan sembarangan dan lain-lainnya. Contoh Alkitab yang disiplin adalah tokoh Daniel. Daniel itu disiplin dalam hal berdoa. Daniel itu berdoa sehari 3 kali. Walaupun saat itu Raja Darius itu melarang orang berdoa, namun Daniel tetap melakukannya. Sehingga apa? Sehingga dia ditangkap oleh prajurit dan dia dimasukkan ke dalam gua singa supaya singa itu memakan Daniel. Namun Tuhan menyelamatkan Daniel dari gua singa. Karena apa? Karena Daniel dekat kepada Tuhan. Daniel disiplin, dia berdoa kepada Tuhan sehari 3 kali. Contoh yang kedua adalah Daud. Sebelum Daud menjadi raja, Daud itu adalah seorang gembala. Dia bertanggung jawab dan disiplin terhadap domba-dombanya. Dia melindungi domba-dombanya itu dari hewan-hewan buas, sehingga domba-dombanya aman bersama dengan Daud, dan domba-dombanya itu tidak mati, tidak hilang, karena Daud menjaganya dengan baik. Daud disiplin
menjaga domba-dombanya dengan baik. Sehingga mulai dari dia menjadi gembala itu, maka Tuhan mempercayai Daud menjadi pemimpin, dan Daud menjadi pemimpin yang berhasil karena Daud adalah orang yang disiplin, orang yang berani, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu bagi kita semua, apalagi anak-anak, kita harus disiplin. Dan bagaimana cara kita melatih disiplin itu? Melatihnya ya berada di rumah. Ketika kita di rumah, kita melatih kedisiplinan. Karena di rumah itu orang tua mendidik anak-anaknya, mendidik kita supaya hidup dalam kedisiplinan. Contohnya membantu orang tua bangun pagi, mengerjakan tugas PR di rumah, itu bentuk disiplin di dalam rumah. Demikian juga di sekolah, guru mengajar anak-anaknya untuk disiplin. Kita harus taat kepada guru karena guru itu mengajari kita untuk disiplin. Contohnya kita memakai seragam, kita mengumpulkan tugas PR, kita harus sopan terhadap teman-teman kita, dan lain-lain. Aturan-aturan di sekolah kita harus turuti. Nah, itu adalah bentuk disiplin kita di sekolah. Kedisiplinan ini akan memberikan manfaat bagi kita. Manfaatnya adalah dengan disiplin akan mendatangkan kemudahan hidup bagi kita. Misalnya kita disiplin belajar, maka kita akan mendapatkan kepandaian dan cita-cita tercapai. Kedisiplinan juga akan kita menjadi orang yang berhasil. Orang yang berhasil karena memiliki disiplin dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari kita hidup disiplin, karena dengan hidup disiplin akan sangat besar manfaatnya bagi kita semua. Demikian tadi pelajaran kita. Tuhan Yesus memberkati kalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah membimbing kami, ajari kami untuk bisa disiplin di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya.